warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ifa Hairunisa dengan NIM 204210164. Dan saya Mas Aniza dengan NIM 204210174. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bakat dan kreativitas anak dalam tugas ujian akhir semester dengan Ibu dosen pengampu Dr. Saidah MPD. Berikut videonya. Saksikan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara pengembangan kreativitas bidang nilai dan moral, yaitu dengan kreativitas itu merupakan hal penting dalam kehidupan karena dengan kreativitas anak dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itu, kreativitas anak perlu dirangsang perkembangannya mulai dari sejak dini, baik itu dalam lingkungan masyarakat, keluarga, dan di sekolah. Cara yang dapat dilakukan dalam pengembangan kreativitas dalam aspek nilai agama dan moral yaitu dengan menggunakan strategi. Contohnya dalam kegiatan di kelas. Yang pertama, menerapkan kegiatan membaca doa dan membaca surat-surat pendek. Tujuannya mengajak anak untuk membaca Al-Quran serta menghafalkan doa-doa sekaligus ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang kedua, melakukan gerakan dan lagu. Tujuannya agar anak mengetahui pembahasan materi dan memudahkan anak untuk mengingatnya. Yang ketiga itu bermain peran. Tujuannya agar anak bisa membiasakan diri mereka untuk selalu berperilaku baik seperti minta tolong dan berterima kasih. Nah, jawaban ini saya dapatkan itu berdasarkan jurnal Pendidikan dan Kebudayaan MIS yang berjudul Pengembangan Kreativitas Anak yang dituliskan oleh Rahmat dan Tresia Alfiani pada tahun 2017. Ada mengapa pengembangan kreativitas fisik motorik menjadi dasar pengembangan bidang lainnya? Jawabannya, pengembangan kreativitas bidang fisik motorik bagi anak-anak melibatkan dua wilayah kondisi motorik penting. Yang pertama, gerakan yang dikendalikan otot-otot kasar atau besar, dan yang kedua dikendalikan oleh otot-otot halus atau kecil. Pengembangan fisik seorang anak bergantung pada biologisnya. Pengaruh perkembangan motorik terhadap konstelasi perkembangan individu dipaparkan oleh Harlow ada 5. Yang pertama, melalui keterampilan motorik anak dapat menghibur dirinya yang memperoleh perasaan senang, seperti anak merasa senang dengan memiliki keterampilan bermain boneka, melempar dan menangkap bola, atau memainkan alat-alat mainan. Yang kedua, ada melalui keterampilan motorik. Anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya. Di kondisi yang independen, anak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya. Kondisi ini akan menunjang perkembangan rasa percaya diri. Dan yang ketiga, melalui perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolahnya pada usia persekolahan atau usia kelas-kelas awal sekolah dasar. Anak sudah dapat melatih menulis, menggambar, melukis, dan baris berbaris. Yang keempat, ada melalui perkembangan motorik yang normal, memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Sedangkan yang tidak normal akan menghambat anak untuk dapat bergaul dengan teman sebayanya, bahkan dia akan terkucilkan atau menjadi anak yang fringer atau terpinggirkan. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada perkembangan keterampilan motorik yang sangat penting bagi kreativitas anak. Sumber buku Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini, Teori dan Praktik penulis Mas Ganti dan kawan-kawan 2016. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana upaya pengembangan kreativitas bidang kognitif? Jawabannya, aspek kognitif itu diperlukan kepada anak sebagai dasar dalam pendidikan. Perkembangan aspek kognitif sangat penting bagi pertumbuhan anak di masa yang akan datang, yang bertujuan dalam kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan suatu masalah yang menuntut anak untuk menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Nah, upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan kreativitas bisa menggunakan media pembelajaran dengan cara permainan. Misalnya, menggunakan media kulit telur untuk menghiasnya ke dalam wadah yang disiapkan dalam bentuk beraneka ragam, mewarnai dan menghias sekreatif mungkin. Dengan kegiatan ini dapat melatih konsentrasi anak mengenai pola dan bentuk, melatih memecahkan masalah, melatih ketekunan dan kemampuan kreativitasnya. Jawaban ini saya dapat bersumber dari Jurnal Pendidikan Tanggusai yang berjudul Manajemen Pengembangan Kreativitas Kognitif dan Bahasa pada Anak Usia Dini yang ditulis oleh Yulia Purnasari dan Farida Maimar pada tahun 2019. Soal nomor 4, yakni bagaimana pengembangan kreativitas bidang seni.
Jawabannya, perkembangan kreativitas anak dapat ditemukan pada semua bidang kemampuan dasar, termasuk perkembangan bahasa, kognitif, dan keterampilan motorik fisik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan kreativitas anak dalam bidang pengembangan kemampuan seni dasar. Dalam pengembangan kreativitas di bidang pengembangan kemampuan seni dasar, terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan, baik di bidang seni tari, seni rupa, maupun seni musik. Untuk memacu kreativitas anak dalam bidang seni dapat diberikan melalui kegiatan yang pertama ada menggambar. Menggambar merupakan metode yang digunakan agar anak dapat mengungkapkan apa yang mereka pikirkan ke dalam sebuah gambar. Menggambar bertujuan untuk mengembangkan kreativitas melalui media gambar, mengembangkan imajinasi, fantasi, dan kreasi. Yang kedua ada melukis dengan kuas. Melukis dengan kuas tidak jauh berbeda dengan menggambar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan ekspresi melalui media lukis, melatih keterampilan menggabungkan warna. Yang ketiga ada melukis dengan jari. Melukis dengan jari adalah cara lain melukis selain menggunakan kuas. Melukis dengan jari akan lebih menyenangkan bagi anak karena anak dapat membentuk lukisan sesuai dengan keinginannya. Dengan menggunakan jari tangan ataupun dengan tangan itu tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan ekspresi melalui media lukis dengan gerakan jari dan tangan. Mengembangkan perasaan gerak tangan, dalam hal ini bahan yang tidak berbahaya bagi anak harus digunakan. Bahan bisa terdiri dari tepung, pewarna makanan sehingga tidak mengganggu kesehatan anak. Yang keempat ada melipat. Melipat merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak karena anak dapat membuat berbagai bentuk binatang dari kertas. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih konsentrasi dan daya ingat anak, melatih mengamati, mengembangkan ketelitian, kesabaran, dan kerapian. Bentuk lipatan harus sesuai dengan pengembangan anak, seperti melipat menjadi bentuk binatang. Sebaiknya kegiatan ini dilakukan untuk tujuan tertentu dalam kerja kelompok. Misalnya saja lipatan-lipatan untuk menghias ruangan. Itulah jawabannya. Jawaban ini bersumber dari buku Pengembangan Kreativitas Seni Anak Usia Dini oleh Elindra, Yeti, dan kawan-kawan 2019. Baiklah, di sini kami berdua akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang pertanyaannya bagaimana keterkaitan pengembangan bidang-bidang tersebut? Yaitu jawabannya, pengembangan kreativitas pada bidang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan dalam kemampuan anak, yaitu baik bidang agama, moral, fisik, sosial, motorik, kognitif, dan seni. Nah, itu merupakan bidang-bidang dalam pengembangan kreativitas dalam membuktikan keterkaitannya itu dapat melakukan dalam kegiatan pembelajaran. Kita bisa menggunakan pembelajaran dengan menggunakan gerak dan lagu. Diharapkan agar anak menjadi lincah, berbakat, kreatif, dan bersahaja. Pembelajaran gerak dan lagu biasanya menimbulkan kesan bermakna bagi anak. Anak akan lebih mudah mengingat materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kebermaknaan pembelajaran gerak dan lagu akan memberikan dampak positif, yaitu mengembangkan kecerdasan kinestik tubuh anak. Sumber ini dari jurnal Pendidikan Anak Usia Dini yang berjudul Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini melalui bermain gerak dan lagu oleh Uswatun Hasanah 2019. Nah, itulah video pembelajaran dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.